Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masum Daily. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran sepanjang hayat. Jadi lifelong learning. Lifelong learning ini adalah konsep yang sangat populer di dunia pendidikan ya. Oleh karenanya kita perlu mengkaji ini secara lebih mendalam. Kita sudah sampai pada pertemuan kedua ya teman-teman, sehingga kita harus agak fokus nih ya, agak fokus masuk ke dalam pembahasan yang akan kita kaji hari ini, yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pembelajaran sepanjang hayat ini seperti apa sih konsepnya? Ayo kita ikuti dulu satu persatu. Nah, ini ada definisi dari O'Grady. Jadi lifelong learning itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara sadar, sukarela, terus-menerus, di mana saja dan kapan saja. Ini sebagaimana arti harfiah dari lifelong learning ya. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu memang dilakukan secara terus-menerus. Ya, jadi dimanapun dan kapanpun. Itu definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua ada dari Kate dan Norman. Mereka berdua mendefinisikan lifelong learning sebagai pembelajaran yang terfokus pada pengembangan potensi manusia di sepanjang hidupnya, baik melalui institusi maupun pengalaman hidupnya. Jadi ini ada hal yang difokuskan ya pada lifelong learning ini, yaitu apa? Pengembangan potensi manusia. Jadi potensi manusia sangat beragam tentunya. Kalau teman-teman membaca bukunya Howard Gardner, ada kecerdasan majemuk itu banyak sekali rinciannya. Oke, kita lanjut dulu ke definisi berikutnya. Ada King Hua dan rekan-rekannya. Mereka mendefinisikan lifelong learning sebagai pembelajaran holistik atau menyeluruh gitu ya, yang mencakup dimensi sepanjang hidup dan luasnya pilihan dalam proses pembelajaran tersebut. Artinya di sini ada dua dimensi utama di dalam lifelong learning ini. Yang pertama adalah konsep waktunya, artinya dimulai sejak kecil sampai dewasa dan kemudian sampai meninggal ya, begitu tentunya. Kemudian yang kedua adalah dimensi keluasan pilihan. Artinya apa? Proses pembelajaran itu bisa dilakukan ya di mana saja, kapan saja ya, di tempat apapun, di sebelah manapun gitu, baik di dunia pendidikan, di institusi maupun di alam sekitar, semuanya bisa dilakukan. Ini pembelajaran yang menyeluruh, yang merupakan definisi dari lifelong learning oleh King Hua dan teman-temannya. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa lifelong learning ini sendiri merupakan pembelajaran yang menyeluruh ya, yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan atau mengasah kemampuan, potensi ataupun juga skill individual dari seorang manusia sampai kepada taraf yang paling tinggi, menjadi bentuk yang paling sempurna dari apa yang bisa dicapai oleh manusia itu sendiri. Maka selain itu juga ada konsep bahwa pembelajaran ini dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara sadar. Artinya tidak ada paksaan dari siapapun untuk melakukan proses pembelajaran sepanjang masa. Nah, di dalam Islam sendiri juga kita sudah berkali-kali ya mendapatkan sebuah hadis yang sangat masyhur ya, bahwa menuntut ilmu ini memang wajib dari buayan sampai kepada liang lahat ya. Utubul ilma minal mahdi ilal lahmi. Oke, jadi selaras ya dengan konsep lifelong learning. Kemudian bagaimana manifestasi dari lifelong learning ini? Perwujudan daripada pembelajaran sepanjang hayat ini seperti apa kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini saya mengutip dari pernyataan Kemdikbud ya. Jadi Kemdikbud juga menjalankan program dari UNESCO yaitu lifelong learning juga. Dan ini yang pertama dilakukan adalah melalui literasi. Literasi ini adalah pendidikan di mana kita membuat masyarakat menjadi semakin aware ya terhadap perkembangan zaman. Literasi ini tidak hanya seputar membaca, menulis dan lain-lain yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat fisik, kertas, tetapi juga bisa dilakukan secara daring. Nah, saat ini seperti yang sedang kita laksanakan, ini juga termasuk literasi. Artinya teman-teman tidak perlu pegang kertas juga kan, tapi ini juga termasuk upaya untuk memahamkan seseorang mengenai suatu konsep tertentu. Itu adalah pengertian dari literasi. Nah, kemudian bisa juga dilakukan melalui pelatihan teknis dan pendidikan vokasi.
Nah, pelatihan teknis ini bisa diberikan kepada siapapun ya, untuk semua usia tentunya. Kemudian kalau pendidikan vokasi ini kebanyakan diberikan di tingkat pendidikan menengah atas, atau dalam hal ini yang lebih tepat adalah SMK ya, sekolah menengah kejuruan, itu paling banyak diberikan pendidikan vokasi. Kalau di masyarakat lebih kepada penyuluhan seperti itu ya. Ini biasanya dilakukan untuk para pelaku UMKM, biasanya seperti itu. Nah, kemudian pendidikan tinggi, ini juga termasuk perwujudan lifelong learning. Kenapa demikian? Karena kita tahu sendiri ya bahwa di Indonesia itu sudah diberlakukan wajib belajar 9 tahun sudah sejak lama. Tetapi kemudian berubah menjadi wajib belajar 12 tahun sampai kepada tingkat sekolah menengah atas. Nah, kemudian hari ini sudah lahir kembali yaitu pendidikan tinggi. Artinya pendidikan tinggi di Indonesia itu juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dulu kampus kita sendiri saja deh, dulu masih berstatus sekolah tinggi, sekarang sudah berubah menjadi institut. Nanti insya Allah 5 tahun 10 tahun yang akan datang akan menjadi universitas. Nah, begitu seterusnya. Artinya apa? Pendidikan tinggi ini juga memiliki peran penting dalam mewujudkan konsep lifelong learning. Nah, kemudian ada pendidikan terbuka dan pendidikan jarak jauh. Maksudnya apa sih? Pendidikan terbuka ini dalam bahasa Inggrisnya disebut open access learning. Artinya pembelajaran ini bisa diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Tentunya dengan bantuan internet ya, karena ini pendidikan terbuka, bisa diakses. Nah, pendidikan jarak jauh ini juga memiliki konsep yang serupa. Artinya semua orang bisa belajar ya, tidak perlu tatap muka begitu ya, tetapi juga bisa dilakukan walaupun jaraknya jauh. Seperti teman-teman hari ini, kalian ada di rumah atau dimanapun begitu ya, saya juga demikian. Kita tidak berada di satu tempat yang sama, tetapi kita bisa saling terhubung dengan adanya koneksi internet. Nah, seperti inilah contoh konkret dari pendidikan terbuka dan jarak jauh. Kemudian aplikasi teknologi informasi ya dan komunikasi untuk pendidikan formal dan non formal ini penting sekali. Karena apa? Karena pendidikan pada 50 tahun terakhir ini memang tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah proses pembelajaran yang terikat pada ruang dan waktu. Hari ini sudah tidak bisa seperti itu. Karenanya kita perlu melakukan integrasi ya ICT untuk pendidikan, baik itu di pendidikan formal maupun non formal. Yang pendidikan formal ya sebagaimana yang kita laksanakan ya, contoh konkret di pendidikan dasar, pendidikan menengah ataupun juga pendidikan tinggi hari ini sudah menggunakan atau mengaplikasikan ICT. Kalau untuk pendidikan non formal ini biasanya dilakukan untuk misalnya lembaga kursus ya, kursus bahasa atau kursus keterampilan tertentu, ini sudah banyak yang menggunakan aplikasi ICT. Ini juga termasuk manifestasi atau perwujudan dari lifelong learning. Bisa diakses semua umur tentunya. Nah, kemudian adalah penyemaian skill abad 21. Kita tahu sendiri ya, hari ini perkembangan dunia sangat luar biasa pesat. Orang yang tidak mau berubah pasti akan tergilas oleh perkembangan zaman. Karena itu perlu disemaikan skill-skill abad 21. Apa saja skill abad 21 mungkin nanti di lain pertemuan kita akan bahas. Tetapi yang jelas skill abad 21 ini memiliki pengertian bahwa bukan berarti orang yang hanya diam di rumah saja itu kemudian menjadi orang yang malas ya. Paham maksud saya ya? Artinya hari ini pun banyak orang yang terlihat santai-santai di rumah tetapi kemudian memiliki penghasilan yang luar biasa besar. Itu kenapa? Karena mereka punya skill yang adaptif di abad 21 ini. Nah, jadi kita memang kuncinya harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan abad 21 itu sendiri. Keterampilannya salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Nah, skill-skill seperti desain grafis, kemudian public speaking dan lain-lain ini penting sekali untuk kita latih ya, sehingga kita tidak kalah oleh persaingan global hari ini. Oke. Maka di sini yang perlu kita garis bawahi adalah kenapa sih kita harus mempelajari konsep mengenai lifelong learning ini? Pentingnya apa? Urgensinya apa? Nah, bagaimanapun juga persaingan global hari ini memang sangat luar biasa ya.
Bahkan di tingkat pedagang sekalipun hari ini perdagangan juga luar biasa mengalami peningkatan ya, tidak hanya di pasar tradisional. Kalau dulu pasar tradisional kemudian beralih fungsi begitu ya, atau orang-orang banyak yang belanja tidak lagi di pasar tradisional karena mungkin kenyamanan dan lain-lain, mereka belanja di supermarket atau bahkan di mall. Hari ini nggak perlu keluar rumah ya, tapi di dalam rumah menggunakan smartphone saja, jadi kita bisa berbelanja bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, bahkan gratis ongkir juga tuh. Inilah yang disebut dengan persaingan global. Maka bagaimana kita bisa berkompetisi pada persaingan global itu? Tentunya adalah dengan selalu mempelajari skill-skill baru ya, lifelong learning. Kita tidak boleh berhenti belajar. Bukan berarti kalian sudah lulus SMA atau lulus S1 nanti kemudian kalian capek untuk belajar, jangan. Karena kita tetap harus meningkatkan skill kita supaya bisa berkompetisi pada persaingan global. Kemudian menyikapi perubahan zaman secara bijak ini adalah sebuah kepastian. Bagaimana kita bisa menyikapi perubahan zaman kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau berubah? Karenanya orang yang bijak adalah orang yang terus memperbaiki dirinya sendiri. Orang yang bijak adalah orang yang berhasil mencapai titik atau bentuk terbaik atau versi terbaik dari dirinya sendiri. Maka kita perlu terus dan terus belajar. Kemudian dinamika peradaban manusia ini memang sangat luar biasa ya, tidak bisa diprediksi begitu saja. Tidak seperti perakiraan cuaca yang ketika mendung tebal kemudian datang, maka bisa diperkirakan 1-2 jam yang akan datang akan turun hujan. Tetapi di sini tidak demikian. Dinamika peradaban manusia ini perubahannya sangat cepat dan unpredictable. Karenanya kita harus punya kemampuan untuk mengadaptasikan diri kita dengan dinamika peradaban manusia yang terus berkembang dan berubah ya. Jangan hanya karena satu kata atau dua kata kemudian di blow up di media dan kita terbawa suasana, kemudian kita tidak bisa memposisikan diri dengan baik, maka kita tidak bisa beradaptasi dengan dinamika peradaban yang ada saat ini. Karenanya kita harus terus dan terus belajar. Nah, jadi itu ya teman-teman, urgensinya mempelajari lifelong learning. Nah, dari sini nanti ketika kita bertemu atau punya kesempatan untuk bertatap muka atau kita ketemu melalui pembelajaran telekonferensi atau video conference, nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nah, tetapi saran saya silahkan teman-teman membaca beberapa referensi berikut ya. Ini 3 referensi yang menurut saya bagus untuk membahas lifelong learning atau juga lifelong education, pembelajaran sepanjang hayat atau pendidikan sepanjang hayat. Tentunya yang lain nanti bisa kita sambung dan beberapa artikel yang lain kalau diperlukan nanti kita bisa saling share baik di kolom komentar atau di grup kelas. Nah, saya kira itu sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sambung di lain waktu. Tetap keren, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kesehatan itu penting nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.